wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semua ya. Apa kabar semua? Baik, Bu. Alhamdulillah masih tetap semangat ya. Alangkah baiknya kalau kita mengawali pembelajaran kita dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas pimpin temannya untuk membaca doa. Marilah kita membaca doa sebelum belajar sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelumnya Ibu ingin mengabsen untuk mengecek kehadiran kalian, ya. Adel, Hadir, Bu. Aulia, Asti, Hadir, Bu. alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memperlihatkan suatu video, ya, untuk mengingatkan kalian kembali dengan materi kita sebelumnya, materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Perhatikan baik-baik. Hai anak-anak, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita tentang benar sekali sistem pernapasan manusia. Materi kita hari ini adalah sistem pernapasan manusia, di mana kita akan membahas tentang bagaimana proses bernapas kita setiap hari, ya. Proses bernapasnya, ikuti terus ya. Pada materi kita isi materi minggu 7. Ayo, masih ingat nggak ini jam berapa? Ayo, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya tentang apa? Gambar di atas merupakan apa? Organ-organ pernapasan. Pada gambar ditampilkan organ-organ pernapasan. Ada yang masih ingat gambar yang di sebelah kanan itu organ apa? Organ paru-paru. Dan yang di sebelahnya adalah organ alveolus. Nah, itu dia ya. Ini beberapa organ-organ pernapasan manusia. Ada yang masih ingat? Selain dua gambar di atas organ pernapasan, ada yang masih ingat organ apa lagi? Rongga hidung. Rongga hidung. Rongga apa lagi? Apa lagi? Ada trakea atau tenggorokan. Ya. Nah, itu dia. Materi kita yang lalu adalah tentang organ pernapasan. Nah, kalian hebat masih mengingat materi kita sebelumnya, ya kan? Nah, Mengapa manusia bernapas? ada pertanyaan lagi sebelum kita melanjutkan materi kita, ya. Nah, mengapa manusia bernapas? Kalian bernapas ya? Ya. Ada yang bisa menjawab mengapa manusia bernapas? Untuk bertahan hidup. Manusia bernapas itu untuk dapat bertahan hidup. Nah, manusia bernapas itu untuk bertahan hidup, ya. Nah, kita lihat videonya. Kalian benar memang benar, ya. Beberapa fungsi tubuh lainnya membutuhkan oksigen untuk bisa bernapas. Ya. Lalu bagaimana sistem pernapasan kita bekerja ya? Nah, pertanyaannya, bagaimana sistem pernapasan kita bekerja? Nah, itulah materi kita yang akan kita jelaskan hari ini, akan kita pelajari hari ini, mekanisme pernapasan. Nah, begitupun tujuan yang akan kita pelajari, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu diharapkan siswa mampu menganalisis mekanisme pernapasan dengan benar, ya, mekanisme pernapasan manusia dengan benar. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin menayangkan salah satu sedikit video, ya, menayangkan satu video di mana di dalam video ini nanti akan ditampilkan suatu masalah
manusia kuno, kadar oksigen semakin menipis, sehingga pastinya kita mengalami kelelahan. Bagaimana kegiatan tersebut dapat mempengaruhi pernapasan? Dan bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia? Untuk menjawab permasalahan yang ada, silakan diskusikan dengan kelompok kalian dengan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di ini. Nah, sudah disimak dengan baik? Ya. Pada video yang Ibu tampilkan tadi ini ada suatu masalah yang harus kalian selesaikan. Nah, di sini tadi di video tadi Ibu menampilkan ada beberapa orang yang memiliki hobi di dalam mendaki gunung. Nah, mendaki gunung kan itu merupakan salah satu aktivitas yang sangat berat, ya kan? Aktivitas yang begitu berat. Nah, Ibu mau bertanya dulu, aktivitas yang berat seperti mendaki gunung itu kan biasa kita cepat merasa kelelahan, ya kan? Kalau kita sudah melakukan suatu aktivitas pasti langsung kelelahan, cepat merasa kelelahan, dan nafas kita semakin kencang atau kita terengah-engah. Nah, pertanyaannya, mengapa? Apa yang menyebabkan pernapasan pada manusia itu setelah melakukan suatu aktivitas yang berat itu terasa berat? Ada yang bisa menjawab mengapa aktivitas setelah melakukan suatu aktivitas yang berat manusia sering merasakan pernapasan yang sangat berat? Ada yang bisa menjawab? Ya? Karena tubuh memerlukan lebih banyak oksigen setelah melakukan aktivitas yang berat. Ya, betul ya. Karena setelah melakukan suatu aktivitas yang berat, seperti contoh yang sudah kita tampilkan tadi, permasalahan yang kita tampilkan tadi, seperti mendaki gunung, itu kita cepat merasakan kelelahan dan napas terengah-engah atau terasa berat karena pasukan oksigen di dalam tubuh kita itu semakin berkurang dan akhirnya harus membutuhkan banyak oksigen, ya, karena ada beberapa fungsi organ di dalam tubuh kita itu membutuhkan oksigen untuk tetap beraktivitas, ya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, lebih jelas lagi, Ibu akan memaparkan sedikit, ya. Ibu akan memaparkan sedikit materi secara umum tentang pertemuan kita, yaitu tentang mekanisme pernapasan. Nah, kita lihat, pernapasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama memasukkan oksigen atau O2 dan membuang karbon dioksida atau CO2. Itu adalah sedikit pemaparan Ibu tentang materi yang akan kalian materi pada hari ini, dan akan juga ada permasalahan-permasalahan nanti yang akan kalian kerjakan. Apa dimengerti materi tadi yang Ibu sudah sampaikan? Ya. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Berapa orang? Oke, kita bisa membagi menjadi 4 kelompok ya. Kita bisa membagi menjadi 4 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, Ibu sebut namanya ya. Adel, Aulia, Asti, Asisa, Deri di kelompok 1. Delta, SD, Paman, Ferdi, Guntur di kelompok 2. Perwakilan setiap kelompok bisa naik kemari mengambil lembaran KKPD-nya.
Oke, sekarang waktunya untuk memaparkan hasil ya, memaparkan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan, memaparkan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang makalah kami, yaitu mekanisme pernapasan. Fase pernapasan atau respirasi ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses saat udara masuk ke paru-paru atau menghirup udara, sedangkan ekspirasi adalah proses saat udara keluar dari paru-paru atau menghembuskan udara. Jenis pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan otot tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut melibatkan otot diafragma, yaitu rongga dada dan rongga perut. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Mengapa tubuh membutuhkan mekanisme sistem pernapasan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa tubuh membutuhkan mekanisme sistem pernapasan? Jawabannya, karena tubuh membutuhkan mekanisme dalam pernapasan. Karena tujuan utama dari pernapasan adalah untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk tetap hidup. Karena ada beberapa fungsi tubuh yang setiap harinya membutuhkan oksigen untuk bisa tetap bekerja. Oke, beri aplaus kepada teman kita di kelompok. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ini memaparkan hasil diskusi kami mengenai mekanisme pernapasan yang akan dibacakan oleh Mutia. Jenis pernapasan perut, inspirasinya yaitu 1. Otot diafragma kontraksi, 2. Volume rongga, dada dan paru-paru mengembang, 3. Udara masuk. Ekspirasinya yaitu 1. Otot diafragma relaksasi, 2. Volume rongga, dada dan paru-paru mengecil, 3. Udara keluar. Terima kasih kepada Mutia yang sudah memaparkan hasil diskusi di kelompok 4. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Oke, ada pertanyaan. Dipersilakan kepada kelompok yang lain, kelompok 1, 2, dan 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Oke, kelompok berapa lagi? Kelompok 3 ya? Kelompok 3, udah pernah? Tadi belum bertanya kelompok 3. Kelompok 3 atau kelompok 2 dulu? Iya. Kelompok 3 dulu? Oke, kelompok 3, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan. Apa yang akan terjadi apabila otot antar tulang rusuk terangkat pada pernapasan dada? Pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang terjadi apabila otot antar tulang rusuk terangkat pada pernapasan dada? Yaitu bila otot antar tulang rusuk berkerut atau berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk akan terangkat dan volume rongga dada akan membesar, sehingga akan menyebabkan penurunan tekanan udara di dalam paru-paru. Apa sudah jelas? Ya. Gimana? Yang mananya tadi gimana? Gimana?
Dimengerti? Ya, Bu. Dia mengatakan otot tulang rusuk berkerut atau sedang berkontraksi pada proses inspirasi, itu tulang rusuk akan terangkat, ya, sehingga volume rongga dada akan membesar karena masuknya udara ke dalam paru. Nah itu dia, sehingga menyebabkan tekanan udara. Tadi sudah dijelaskan di awal kan? Tekanan berbanding terbalik dengan ukuran. Jika paru-paru membesar, berarti tekanan di dalam paru-paru akan mengecil. Oke, sekian dari kelompok 4. Kita berikan aplaus lagi untuk Nah, sudah semuanya sudah memaparkan hasil diskusi kelompok, ya. Berdasarkan LKPD yang sudah diberikan, dan alhamdulillah setiap kelompok menyajikan dengan sangat baik, ya. Aktif juga kalian dalam diskusinya, aktif di dalam melakukan kegiatan diskusinya. Berarti aktif dalam menyelesaikan dengan aktif di dalam proses tanya jawabnya. Bisa memberikan kesimpulan dari keseluruhan hasil diskusi ataukah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Jadi kita bisa menyimpulkan permasalahan yang diselesaikan ini hari. Fase pernapasan respirasi ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Dan inspirasi itu adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru, dan ekspirasi adalah proses keluarnya udara ke dalam paru-paru. Dan dua jenis pernapasan dada, yaitu dan pernapasan perut. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan tulang rusuk. Dan kita juga dapat mengetahui mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, fase pada proses pernapasan manusia ada dua, ada inspirasi, ada ekspirasi. Inspirasi berarti masuknya udara, sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara. Mekanisme pernapasan ada dua, ada ada pernapasan dada, ada juga namanya pernapasan perut. Pernapasan dada itu melibatkan otot-otot tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut itu melibatkan otot diafragma. Jadi hari ini sudah selesai, tetapi sudah paham tidak semua materinya? Betul? Kalau begitu ibu ingin mengecek dulu apakah benar-benar paham ataukah hanya sekedar paham saja. Ada yang ceritanya paham tidak paham, padahal tidak, tapi bertanya. Oke, ibu ingin berikan, ibu akan memberikan sedikit evaluasi, ya, berupa post-test. Ini akan ibu bagikan setiap siswa, ya. Ibu akan bagikan setiap siswa ini lembaran beberapa pertanyaan seputar dengan materi kita hari ini. Ingin mengecek apakah betul kalian paham dengan materi yang sudah kita pelajari. Oke, ibu berikan waktu untuk mengerjakan. Dibaca dengan baik, ya. Dikerjakan dengan baik, jangan asal-asalan. Oke? Oke, yang sudah saya bagikan silakan dikerjakan. Iya, mau dilingkari, mau disilang silakan, asal jangan dicoret semuanya ke sana. Nah, pilih A, B, C, D. Oke? Iya, tidak usah. Jangan main-main. Ini ingin mengukur, ya, bagaimana, apakah kalian betul-betul paham, apakah kalian betul-betul mengerti dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini.
kalian betul-betul paham atau hanya memang paham, jawabannya bilang paham. Oke? Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan dikumpul perwakilan kelompok saja mengumpulkan hasil posesnya beserta dengan LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya, silakan dikumpulkan hasil. Oke, ini kelompok 4, ini kelompok 3, kelompok 1 Iren, Adel. Satu kelompok lagi, kurang satu kelompok ya. Oh, ini kelompok 2. Oke, hasil dari evaluasinya beberapa sudah saya perhatikan, sudah saya cek. Saya rasa kalian sudah paham ya, betul-betul mengerti ya. Oke, sebelum itu materi kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Tetapi Ibu ingin memberikan ini ya. Ibu ingin bertanya dulu, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Senang. Senang kan? Ya. Oh, di sini ada senang, sedih, bingung. Siapa tahu masih bingung? Senang, oke? Senang. Oke, perasaan mempelajari materi hari ini kalian senang ya? Ya. Ini, apakah kalian sudah mengerti? Kalian sudah mengerti materi yang sudah Ibu ajarkan dengan materi yang sudah kita pelajari, sudah kita diskusikan selama pertemuan ini? Mengerti? Apakah ada buka-buka bingung? Tidak ada bingung? Alhamdulillah. Ada? Siapa bingung? Ada. Jangan sampai buka-buka bahagia kamu ini dia. Oke? Oke ya, kalian mengerti materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup materi pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian materi pertemuan selanjutnya. Ya, kalian mempersiapkan diri ataukah kalian mempersiapkan di rumah mempelajari untuk pertemuan selanjutnya kita adalah tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia. Pertemuan selanjutnya ya, minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang gangguan sistem pernapasan. Ya kan? Kan mekanismenya hari ini, dan berarti otomatis ada gangguan bisa terjadi pada sistem pernapasan manusia. Oke? Nah, persiapkan di rumah ya, pelajari materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, terima kasih banyak ya, sudah masih tetap semangat di dalam menjalani pertemuan hari ini ya. Sebelum kita pulang, Ibu persilakan mana ketua kelasnya tadi, silakan menuntun temannya untuk menutup pembelajaran dengan baca doa. Sebelum kita pulang, marilah kita baca doa sesuai agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, cukup sekian pertemuan hari